Halo semua, kembali lagi di konten Opini Larka. Kali ini kita akan membahas terkait huru-hara street coffee, baik kultur di Jakarta maupun di Jogja. Terutama akan lebih menyoroti tentang di Jogja dan sedikit perbandingan dengan yang ada di Jakarta. Menjadi menarik karena ada perbedaan mendasar antara kultur street coffee di Jakarta dan kultur street coffee di Jogja. Dimana kalau di Jakarta itu, street coffee yang dicari adalah kopinya. Jadi ngopi di sana itu benar-benar ya kopi dalam bentuk minuman itu. Sementara itu di Jogja, ngopi adalah nongkrong. Experience-nya yang dicari, bukan sebatas kopinya. Karena itu hanya jualan produk murah, kalau di Jogja belum tentu bisa bekerja. Sebaliknya di Jakarta, produk-produk kopi murah itu bisa sangat laku keras. Itulah kenapa banyak sekali franchise, banyak sekali brand-brand besar yang turun ke jalanan untuk menjual kopi. 5.000, 8.000. Sehingga itu bisa mendobrak pasar, sehingga membuat orang-orang yang penggiat coffee shop, yang punya coffee shop itu sedikit merasa khawatir terkait hal tersebut. Di Jogja pun demikian, tetapi bukan karena perang harga yang murah-murahan itu ya. Beberapa pemilik kedai kopi juga sudah mulai mengeluh bahwa kultur street coffee itu sudah sedikit banyak sebenarnya, cukup banyak menggerus traffic harian dari coffee shop tersebut. Kita masuk ke pembahasan pertama, ke opini pertama, yaitu terkait harga. Di Jakarta barangkali street coffee itu bisa menjual harga murah dan langsung bisa mendapatkan pengunjung atau pembeli yang sangat banyak. Karena yaitu tadi yang dicari adalah kopi, bukan esensi nongkrongnya. Tetapi berbeda cerita di Jogja bahwa hanya dengan jual murah itu belum tentu menjadi laku. Karena saat ini di Jogja bisa dibilang bahwa nggak bisa lagi bilang orang mau datang ke street coffee itu karena harganya murah. Mungkin memang dulu seperti itu ya saat street coffee itu baru mulai bermunculan di Jogja. Tetapi semakin kesini, nyatanya semakin banyak street coffee yang menjual produk-produk mereka dengan harga yang 11-12 dengan coffee shop pada umumnya. Lucunya lagi, meskipun harganya sudah 11-12 dengan coffee shop, banyak yang ramai. Bahkan aku tahu ada beberapa street coffee yang sehari bisa 300 cup, 400 cup, bahkan ada yang rekor sampai 700 cup sehari. Bukankah ini menarik? Bukankah dulu orang-orang bilang bahwa murah sih, pantas rame? Kalau konsepnya itu jual murah dan rame, berarti kan harusnya semua street coffee yang jual murah rame kan? Atau coffee shop yang jual kopi dengan murah rame kan? Nyatanya kan tidak begitu. Fakta bahwa banyak street coffee yang harganya sudah 11-12 dengan coffee shop itu membuka mata kita bahwa tidak semua orang membeli produk itu karena harganya murah. Tidak selamanya produk yang murah menjadi alasan orang untuk datang dan membeli. Tapi ya memang karena sekarang harganya sudah relatif sama dengan coffee shop, berarti kan harus ada nilai lebih yang ditawarkan oleh street coffee itu kan. Entah produknya lebih baik, entah experience nongkrongnya lebih menyenangkan, entah pelayanannya lebih ramah, lebih memiliki kedekatan emosi dengan pengunjung, atau nilai-nilai yang lain yang tidak dimiliki oleh coffee shop pada umumnya. Jika memang street coffee tersebut memiliki nilai-nilai tersebut, nilai tawar yang lebih itu, maka ya tidak heran kalau street coffee meskipun harganya naik sampai 20 ribuan, 25 ribuan, itu tetap ramai. Sehingga pada akhirnya street coffee itu bisa menawarkan sesuatu yang lebih ketimbang hanya kopi murah 8 ribuan, kopi murah 5 ribuan. Banyak banget kan sekarang kayak gitu. Diskusi terkait produk-produk street coffee yang harganya sudah 11-12 dengan coffee shop itu menjadi pemicu dari permasalahan lain, yaitu bahwa coffee shop konvensional, coffee shop yang menengah lah katakanlah, itu menjerit. Banyak yang mengeluh sepi dan tidak sedikit yang merasa sepinya coffee shop mereka tersebut adalah dampak dari street coffee. Sebenarnya heran juga dengan coffee shop yang mengeluh sepi pengunjung dan menyalahkan gejolak ramainya street coffee, merasa pelanggan mereka dicuri. Pertama, jika faktanya memang demikian, itu kan bukan salah pelanggan mau pindah kemanapun sesuka mereka kan. Kedua, dan lagi-lagi kalau memang hal itu yang terjadi bahwa street coffee itu mencuri pasar, kenapa tidak beradaptasi dan para pelaku usaha coffee shop tersebut ini membuka lini street coffee dan menjajal apakah mereka bisa ramai jika buka street coffee? Dan ketiga, jika memang merasa pelanggannya dicuri oleh street coffee ya, emangnya sebelum gejolak street coffee ramai, coffee shopnya ada pelanggannya? Jangan-jangan sudah keluar-keluar menyalahkan street coffee padahal sejak awal memang tidak pernah ada pelanggannya dan hanya mengambing hitamkan ramainya gejolak street coffee. Gimana menurut kalian? Coba diskusi di komentar.